生まれながらに忍びの才を持つ少年のようだ。この葉、学礼の里。砂利と本気で喧嘩する大人がいるか？マダラは弟思いの男だった。Madara sendiri dikenal sebagai shinobi yang terkuat di anime Naruto. Dia juga seorang pemimpin legendaris bagi klan Uchiha. Madara mendirikan desa Konoha bersama teman masa kecilnya, dan sekaligus juga rivalnya yang bernama Hashirama Senju, dengan tujuan untuk mewujudkan era perdamaian dunia, dan berharap agar anak-anak tidak lagi dibutuhkan dalam peperangan. Pada saat itu, Madara lahir di era di mana dunia ninja sedang dalam keadaan berperang. Ayah Madara sendiri bernama Tajima Uchiha. Madara memiliki 5 saudara, dan Madara merupakan anak tertua dari Tajima Uchiha. Madara dan saudaranya terus-menerus tumbuh dalam periode negara berperang, yang mengakibatkan 3 saudaranya mati dalam keadaan usia muda. Dan hanya Madara dan Izuna saja yang selamat dari peperangan. Pada suatu hari, Madara melempar batu ke seberang sungai untuk mengisi waktu luangnya. Namun tiba-tiba saja, seorang anak laki-laki muncul di hadapan Madara, dan berhasil melempar batu ke seberang sungai. Anak itu bernama Hashirama. Di sini mereka berdua saling memperkenalkan diri mereka, tanpa menyebutkan nama belakang atau klan mereka berasal. Karena klan Uchiha dan Senju sedang ada konflik peperangan. Setelah beberapa hari kemudian, adik Hashirama yang bernama Itama mati dalam peperangan melawan klan Uchiha. Lalu, Madara dan Hashirama bertemu kembali lagi di seberang sungai. Madara yang mengetahui kalau Hashirama telah kehilangan adiknya. Madara juga memberitahu Hashirama bahwa dia juga telah kehilangan 3 adiknya. Di sini Madara mengungkapkan isi hatinya bahwa dia ingin sekali peperangan ini segera berakhir, agar anak-anak seusianya tidak lagi dipaksa untuk berperang. Mendengar hal itu, Hashirama pun cukup terkejut. Ternyata selama ini, bukan dirinya saja yang memikirkan hal itu. Rupanya ada juga seorang anak yang menginginkan era perdamaian. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun sering bertemu kembali, sehingga membuat mereka berhasil menjalin persahabatan, walaupun mereka berdua sering bertengkar, dan berakhir menjadi rival atau saingan dalam hal apapun itu. Terkadang, mereka juga membahas masa depan dunia shinobi, untuk membangun suatu tempat di mana anak-anak tidak lagi pergi ke medan perang. Karena Hashirama terlalu sering bertemu Madara, ayah Hashirama yaitu Butsuma Senju menyelidiki anak tersebut. Ternyata Madara berasal dari klan Uchiha. Dan terlebih lagi, dia shinobi yang sangat berbakat. Hashirama pun diberikan misi oleh ayahnya untuk membunuh Madara. Karena Hashirama adalah seorang Senju, sedangkan Madara adalah seorang Uchiha. Sudah menjadi tugas mereka untuk saling membunuh. Madara pun memutuskan untuk mengakhiri impiannya berserta persahabatannya dengan Hashirama. Tekad kuat Madara tersebut memicunya untuk membangkitkan mata Sharingan. Selama bertahun-tahun, Madara dan Hashirama terus-menerus melakukan pertempuran. Madara di sini tidak pernah bisa mengalahkan Hashirama. Meskipun Madara sendiri sudah membangkitkan mata Mangekyo Sharingan. Sedangkan Hashirama tidak bisa membunuh seseorang yang masih dianggapnya sebagai teman sekaligus sahabat. Yang berujung mengakibatkan konflik ini terus-menerus berkepanjangan sampai beberapa dekade. Hingga mereka berdua sampai menjadi ketua klan masing-masing. Sampai di suatu ketika, adik Madara yaitu Izuna mati di tangan Tobirama. Akibat luka fatal yang diberikan Tobirama, Izuna pun mati. Sebelum mati, Izuna memberikan mata Sharingannya kepada Madara, sehingga membuat Madara membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan. Hashirama terus berusaha mengirimkan perjanjian perdamaian kepada Madara. Namun Madara tidak memperdulikan hal itu, dan terus melakukan pertarungan. Sampai pada akhirnya, Madara berhasil dikalahkan oleh Hashirama pertama kalinya. Tobirama pun dengan cepat ingin menghabisi nyawa Madara. Akan tetapi, Hashirama langsung menghentikan Tobirama. Hashirama di sini tidak menyerah dengan impiannya, dan mengatakan kepada Madara, apa yang harus kulakukan agar peperangan ini bisa berakhir. Madara pun memerintahkannya untuk membunuh Tobirama, atau membunuh dirimu sendiri. Mendengar hal itu, Hashirama pun tersenyum, dan langsung mencoba membunuh dirinya sendiri. Melihat tekad Hashirama tersebut, Madara langsung menghentikan Hashirama. Hingga akhirnya, klan Uchiha dan Senju pun melakukan perjanjian perdamaian. Madara dan Hashirama membangun suatu desa, dan berhasil beraliansi dengan negara api. Karena sudah beraliansi, negara api meminta satu orang untuk dijadikan sebagai pemimpin desa ini, atau disebut Hokage. Hashirama pun menawarkan Madara untuk menjadi seorang Hokage dari desa ini. Kemudian Madara menamai desa ini sebagai desa Konoha, atau yang artinya desa daun tersembunyi. Konoha, Gakure no Sato, te na doda? Mengetahui jika Madara yang akan menjadi Hokage,
Tobirama menolak dengan keras keputusan Hashirama, dan akan melakukan pemilihan Hokage secara demokrasi. Hingga akhirnya, Hashirama lah yang terpilih menjadi Hokage. Setelah Hashirama menjadi Hokage, Madara prihatin dengan masa depan klannya. Karena Madara meyakini, setelah Hashirama menjadi Hokage, maka Tobirama lah yang akan menjadi Hokage selanjutnya. Kemungkinan besar, klan Uchiha akan dilenyapkan di masa depan. Agar bisa melindungi klannya, ia mengajak beberapa orang Uchiha untuk keluar dari desa. Tapi semuanya menolak Madara, dan tidak mempercayainya lagi. Karena sebagian besar mereka telah percaya kepada klan Senju. Dengan kemampuan mata saringannya, Madara bisa menguraikan kata-kata di peninggalan batu Uchiha. Pesan ukiran batu tersebut, untuk memandu klan Uchiha menuju kesejahteraan. Madara pun memberitahu Hashirama, jika dia akan memilih jalan impiannya sendiri, dengan meninggalkan desa Konoha sendirian. Tak lama setelah Madara meninggalkan desa, negara lain membangun sistem yang sama kepada desa Konoha. Ketika Hashirama dan para kage lainnya melakukan pertemuan pertama kalinya, yang bertujuan untuk membahas perjanjian perdamaian kelima negara besar. Setelah perjanjian perdamaiannya telah disahkan, Madara bertindak di belakang layar, lalu menyerang desa Iwagakure dan mengatakan, tidak ada yang namanya perjanjian perdamaian. Yang harus kalian lakukan hanyalah tunduk kepada desa Konoha. Dalam perjalanan mewujudkan impiannya, Madara menemukan Kyuubi. Dalam rangka untuk mengalahkan Hashirama, ia pun mengendalikan Kyuubi dengan mata saringannya. Karena Madara menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Hashirama, walaupun sudah membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan. Madara pun menggunakan Kyuubi agar bisa mengalahkan Hashirama. Mereka berdua akhirnya melakukan pertarungan yang sangat dahsyat, sampai membuat kerusakan yang sangat besar terhadap bumi. Meski sudah membawa Kyuubi, Madara masih tetap tidak bisa mengalahkan Hashirama. Sebelum benar-benar dikalahkan, Madara berhasil mengambil sebagian tubuh Hashirama. Dengan dinyatakannya bahwa Madara telah mati, Tobirama menyembunyikan mayatnya, agar tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Namun kenyataannya, Madara tidaklah mati. Ia berhasil mengaktifkan Izanagi sebelum kematiannya, dan mengganti mayatnya dengan seorang Bunshin. Tapi bayaran untuk hal itu, Madara harus kehilangan mata kanannya. Kemudian Madara mengikuti pesan peninggalan batu Uchiha tersebut, dengan mencangkokkan sel Hashirama ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya efek yang dilakukan Madara tersebut muncul, sehingga membuat Madara berhasil membangkitkan mata Rinnegan. Berkat hal itu, Madara bisa memanggil patung Geidomazo. Setelah menghubungkan DNA Hashirama ke dalam patung Geidomazo, Madara berhasil menciptakan manusia buatan yang disebut Zetsu. Di sini Madara beranggapan jika dialah yang menciptakan Zetsu. Namun kejadian yang sebenarnya, Zetsu hitamlah yang melakukannya. Dia mengeluarkan para korban sebelumnya, yang telah terkena dari Mugen Tsukuyomi. Selama bertahun-tahun, Madara berusaha mewujudkan rencananya, yang disebut rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi. Tapi seiring bertambahnya usia, Madara menyadari jika dia tidak bisa menyelesaikan rencananya sendirian. Ia pun mencari seorang anak dari klan Uzumaki, yaitu Nagato, dengan tujuan mentransplantasikan mata Rinnegannya, tanpa sepengetahuan anak tersebut. Dengan harapan, agar Nagato bisa menghidupkan dirinya kembali melalui kemampuan mata Rinnegan. Akan tetapi, Madara harus memerlukan seseorang untuk bertindak sebagai namanya, agar orang itu bisa membimbing Nagato, untuk bisa mencapai tujuannya. Dalam rangka mencari orang tersebut, Madara menghubungkan dirinya kembali ke patung Geidomazo, untuk memperpanjang usianya, sampai bisa menemukan orang tersebut. Madara pun menghabiskan waktunya dengan mengawasi Konoha, agar bisa menemukan pion yang cocok untuk menggantikan dirinya. Di saat Perang Dunia Shinobi ketiga berlangsung, Madara saat itu menemukan ada seorang anak yang terluka parah. Anak tersebut berasal dari klan Uchiha yang bernama Obito. Ia pun memerintahkan Zetsu Putih untuk membawa anak itu ke tempat persembunyiannya, yaitu ke makam pegunungan. Kemudian Madara mengobati lukanya dengan mentransplantasikan sel Hashirama ke dalam tubuh Obito. Madara juga menempatkan segel kutukan terlarang di jantungnya Obito, sebagai jaminan jika Obito nanti mencoba mengkhianati Madara. Segel ini berfungsi mengontrol seseorang layaknya seperti boneka, dan mencegahnya agar tidak bisa menghabisi nyawanya sendiri. Meski merasakan takut, Obito merasa berhutang budi kepada Madara, karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan Obito bersedia akan melakukan apapun untuk membantunya. Kemudian Madara mengatakan, masih terlalu cepat bagimu untuk berterima kasih. Aku mengharapkan dirimu membalas hutang ini kepadaku di kemudian hari. Lalu Obito melakukan rehabilitasi yang panjang untuk menyembuhkan lukanya. Sementara Madara memberitahu kenyataan pahit dunia ini kepada Obito, sekaligus juga mengatakan rencananya untuk menciptakan perdamaian dunia. Tapi Obito tidak memperdulikan hal itu.
dan berkeinginan untuk segera cepat pulih, agar bisa kembali ke desa Konoha membantu temannya. Selama akhir proses penyembuhannya Obito, Madara memanipulasi shinobi Kirigakure, dengan membuat Rin sebagai korbannya, untuk dijadikan sebagai wadah dari Jinchuriki Sanbi, dan membuat kejadian, agar Rin mati di tangan teman dekatnya, yaitu Kakashi. かかし一人を残してリンを連れ出させ霧隠れの忍びを操り追わせたのも全て計画 Lalu Zetsu memberitahu bahwa Kakashi dan Rin sedang dalam bahaya. Sesampainya di sana, Obito melihat Kakashi menusuk Rin dengan menggunakan Chidorinya. Dengan kematian Rin, membuat mereka berdua membangkitkan Mangekyo Sharingan. Obito yang tidak terima dengan semua hal ini, mulai merasakan apa yang dikatakan Madara. Kenapa dunia ini begitu kejam, aku seperti hidup di neraka. Obito pun memeluk Rin yang sudah tidak bernyawa lagi, dan mengatakan, akan membuat sebuah dunia di mana kita bisa bersama lagi. Obito di sini langsung kembali menemui Madara, bahwa dia tertarik dengan dunia impian tersebut. Mendengar hal itu, Madara pun tersenyum. Kemudian Madara menjelaskan rencana mata bulan kepada Obito, dan juga, sejarah Rikudo Sennin beserta monster Jubi. Setelah menyampaikan rencananya kepada Obito, Madara menyuruh Zetsu Hitam untuk memandu Obito, agar rencananya bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian Madara mengatakan, pakailah namaku sampai aku tiba dibangkitkan kembali. Setelah memutuskan hubungan dengan patung Geidomazo, Madara pun mati. Kemudian Obito dan Zetsu Hitam mulai menjalankan rencana mata bulan. Lalu Obito bertindak memakai nama Madara. Banyak shinobi yang mendengar nama Madara saja, sangat ketakutan. Karena Madara merupakan karakter yang dikenal menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Ia bahkan tidak segan menunjukkan kekuatannya, jika hal itu memang diperlukan. Sebagai reinkarnasi dari Indra, Madara memiliki pola pikir yang sama dengannya. Ia beranggapan bahwa menyelesaikan masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan kekuatan dari orang yang spesial. Dengan menyebarluasnya berita bahwa Madara masih hidup. Dengan demikian, Obito berhasil membuat negara besar ketar-ketir dengan munculnya nama Madara. Akatsuki no leader wa osoraku Uchiha Madara da. Masaka, hontou no bakemono datta to wa no. Membuat 5 negara besar memutuskan membentuk sebuah aliansi untuk mengalahkan Madara. Maka Perang Dunia Shinobi keempat pun dideklarasikan. Zetsu Hitam membiarkan Kabuto menemukan mayat Madara, dengan tujuan untuk membantu Obito perang melawan 5 negara besar. Kemudian Kabuto memodifikasi tubuh Madara, seperti di waktu masa kejayaannya, yaitu dengan kondisi muda, bukan kondisi sebelum dia mati. Obito yang melihat hal itu pun tidak punya pilihan lain, selain menerima kerja sama dari Kabuto. Ketika Madara berhasil dibangkitkan dari Edo Tensei, Kabuto pun mengatakan kepada Madara, bahwa Edo Tensei dirimu berbeda dari yang lainnya. Kau adalah Edo Tensei yang istimewa. Kabuto di sini paham akan hal itu, bahwa kartu as Perang Dunia Shinobi keempat adalah Madara. Anata no Edo Tensei wa tokubetsei desu. Zenseiki ijou ni shiagete okimashita. Madara pun langsung menguji tubuhnya, dengan menembus pertahanan divisi keempat. Hanya dengan seorang diri, Madara dengan mudah mengacak-acak pasukan aliansi Shinobi. Semua berusaha menghentikan Madara. Namun sayangnya, semua serangan yang dilancarkan oleh aliansi Shinobi, tidak berpengaruh terhadap Madara. Naruto dengan cepat memutuskan untuk memasuki mode Sennin, dan menyerang Madara menggunakan Rasen Shuriken. Melihat hal itu, Madara langsung mengaktifkan mata Rinnegan. Dan tiba-tiba saja, serangan Naruto tersebut langsung menghilang seketika. Setelah mengeluarkan berbagai kekuatannya, Madara sudah merasa cukup dengan menguji tubuhnya. Karena pasukan musuh tidak ada habisnya, ia pun memanggil meteor untuk mengakhiri hal ini segera. Melihat serangan Madara yang mirip seperti dewa, membuat aliansi Shinobi kehilangan semangatnya, dan pasrah atas kekalahannya melawan Madara. Namun, Ohnoki dan Gaara, dengan sekuat tenaganya berhasil menghentikan meteor tersebut. Akan tetapi, Madara memanggil meteornya lagi yang kedua. Dan alhasil, serangan dari Madara tersebut, hampir meluluhlantahkan pasukan divisi keempat. Lalu Madara mencoba memanggil Kyuubi. Mengetahui bahwa Kyuubi telah disegel ke dalam tubuh Uzumaki Naruto. Madara saat itu, ingin menguji kekuatan barunya, dengan menggunakan jurus Mokuton. Tanpa diduga, Kyuubi memberikan sebagian cakranya untuk Naruto. Sehingga jurus Madara tersebut, berhasil dihentikan. Kemudian Madara mencoba menyerang mereka kembali. Namun, berhasil digagalkan dengan kedatangan para Kage, dengan jurus teleportasi. Madara yang melihat 5 Kage berkumpul di hadapannya. Menurut Madara sendiri, berkumpulnya para Kage bekerja sama adalah momen yang sangat langka. Ia pun memutuskan untuk bermain-main bersama para Kage, dalam rangka menguji kekuatan 5 Kage di zaman ini. Sementara Bunshin Naruto, tidak diperlukan lagi. Karena mereka meminta kepada Naruto, untuk menyerahkan urusan ini kepada para Kage. Dan meminta kepada Naruto, untuk mengurus pria bertopeng. こちらはもう少し遊んでから向かう。今の影どもの力も知りたいところだ。
Dalam pertarungan Madara melawan 5 Kage, bisa dibilang pertarungan ini sangat didominasi oleh Madara. Bahkan mereka semua pingsan akibat terkena racun dari jurus Mokutonya milik Madara. Walaupun begitu, Onoki masih tetap bisa bangkit, dan bertekad ingin mengembalikan harga dirinya. Karena di waktu dulu, Onoki sempat dipecundangi oleh Madara. Onoki pun langsung menyerang Madara dan berhasil mengenainya. Namun, para Kage di sini langsung terkejut, karena di tubuhnya Madara, ada wajahnya Hashirama. Selama pertarungan berlangsung, Madara mengetahui bahwa Tsunade keturunan dari Hashirama, yaitu klan Senju. Ia pun mengatakan akan membunuh Tsunade terlebih dahulu. Keturunan klan Senju yang tidak bisa memakai Mokuton, sangatlah menjijikan. Dan terlebih lagi, kemampuan medismu tidak ada apa-apanya dibandingkan Hashirama. Tsunade di sini juga mengakui bahwa dia sangatlah lemah. Namun, kau tidak mengetahui, tekad api adalah kekuatanku yang sebenarnya. Madara pun menyangkal perkataan Tsunade, bahwa tekad bukanlah kekuatan. Kekuatan yang bisa diwariskan, hanyalah kebencian. Dengan menggunakan Byakugo no Jutsu, Tsunade berhasil menyerang Madara. Para Kage di sini langsung membantu Tsunade. Hingga akhirnya, Madara pun berhasil disegel. Namun tiba-tiba saja, Madara membuat serangan kejutan kepada Tsunade. Meski begitu, Tsunade berhasil mengatasi serangan kejutan Madara tersebut, lalu menyembuhkannya dengan kemampuan regenerasi miliknya. Ternyata, yang disegel para Kage hanyalah Bunshin dari seorang Madara. Kemudian Tsunade mengatakan, walaupun kami gagal menyegel dirimu, tapi kau sampai membuat Bunshin untuk menghindari serangan kami. Secara tidak langsung bahwa 5 Kage berhasil memojokkan Madara. Madara yang mendengar hal itu pun kesal. Lalu Madara membuat Bunshin, sehingga para Kage berhadapan dengan 5 Bunshinnya Madara masing-masing. Lalu Madara mengatakan, "Soitsura Bunshin ga Susanoo wo tsukau, tsukawanai. Dochira ga ii?" Karena tidak ada jawaban dari para Kage, Madara pun memakaikan Bunshin di Susanoo miliknya. Dan alhasil, para Kage pun kewalahan menghadapi 5 Bunshin Susanoo Madara masing-masing. Walaupun begitu, Onoki lagi-lagi berhasil menahan 25 Susanoo milik Madara. Melihat Onoki yang selalu saja memberikan harapan kepada para Kage lainnya, Madara pun berkeinginan ingin mematahkan semangat 5 Kage. Madara di sini langsung menunjukkan wujud Susanoo yang sebenarnya dengan memasuki mode sempurna. Setelah melihat hal itu, 5 Kage mulai menyadari bahwa perbedaan kekuatannya sangatlah besar, dan mulai menerima kenyataan jika mereka telah kalah telak melawan Madara. わしらお前に手を抜いた。砂利と本気で喧嘩する大人がいるか? Namun beruntungnya, berkat 2 bersaudara yaitu Itachi dan Sasuke, yang berhasil menghentikan jurus Edo Tensei, Madara pun dipaksa untuk menghentikan jurus Susanoo miliknya. Tubuh Madara saat itu langsung mengeluarkan cahaya putih. Di sisi lain pun juga bernasib sama, semua shinobi yang di Edo Tensei mengeluarkan cahaya putih. Dan perlahan-lahan, jiwa Edo Tensei-nya meninggalkan sarana tubuh pengganti mereka. Meski jurus Edo Tensei-nya sudah dilepaskan, Madara tidak bernasib sama dengan yang lainnya. Karena Madara mengetahui segel tersebut, sehingga ia bisa membatalkan pelepasan jurus Edo Tensei. Karena ada insiden yang tidak menyenangkan, Madara di sini mengalami perubahan suasana hati. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri permainan pertarungan ini, dan berniat menangkap Kyuubi dan Hachibi sesegera mungkin. Dan alhasil, 5 Kage pun bisa dikalahkan dengan cepat oleh Madara. Kemudian Madara pergi ke medan perang untuk membantu Obito. Melihat patung Geido Mazo yang dipaksa Obito untuk berubah ke bentuk Jubi, Madara pun mengatakan, kenapa kau buru-buru sekali? Sementara Kyuubi dan Hachibi masih belum tertangkap. Mengingat itu dirimu, kau pasti punya alasan tersendiri. Tapi tindakanmu kali ini cukup gegabah. Lalu Madara menanyakan, di mana keberadaan Nagato? Obito pun menjawab, bahwa Nagato telah mengkhianati kita. Sepertinya aku memang tidak bisa mengandalkan kalian, ucap Madara. Kemudian Madara mencoba menangkap Kyuubi dan Hachibi dengan menggunakan Mokuton berbentuk naga, yang waktu dulu dilakukan Hashirama untuk menangkap monster biju. Cakra Kyuubi pun perlahan terserap oleh jurusnya Madara. Di saat mereka semua terpojokkan oleh Madara, Guru Gai langsung menyerangnya menggunakan Hirudora. Berkat hal itu, mereka berdua terbebas dari jurus Mokutonnya milik Madara. Kemudian Naruto dan Killer Bee menyerang patung Geido Mazo untuk menghentikan perubahannya ke bentuk Jubi. Namun, serangan mereka berdua tersebut sudah terlambat, karena patung Geido Mazo-nya sudah memasuki bentuk monster Jubi. Karena monster Jubi sudah bangkit, Madara dan Obito menaiki Jubi untuk mengendalikannya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Sampai di suatu ketika, Naruto dan yang lainnya kehabisan cakranya. Lalu Jubi menggunakan Biju Dama untuk menghabisi mereka semua. Namun tanpa diduga, serangan tersebut meleset ke arah lain. Berkat kemampuan Ino, yang berhasil mengendalikan Obito sesaat. Tak lama setelah itu, Madara dan Obito melihat bahwa pasukan aliansi Shinobi datang membantu Naruto. Kemudian aliansi Shinobi menyerang monster Jubi dengan berbagai elemen cakra.
dan berhasil membuat Jubi tidak bisa bergerak dengan serangan kombinasi dari para aliansi shinobi. Madara di sini cukup terkejut bahwa 5 negara besar bisa bekerja sama sebaik ini. Akan tetapi, semua yang dilakukan oleh aliansi shinobi sia-sia saja. Karena Jubi memasuki bentuk keduanya dan berhasil keluar dari jurus tersebut. Jubi yang sudah berubah ke bentuk selanjutnya, sangat sulit untuk dikendalikan. Madara dan Obito menggunakan sel Hashirama untuk mempermudah mengendalikan Jubi. Kemudian Madara dan Obito menggunakan Bijudama untuk mencari lokasi otak dari aliansi shinobi. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil menghancurkannya. やっと当たったな。これで連合の頭は潰した。ま、基本だな。 Meski begitu, pihak aliansi shinobi mendapatkan rencana terakhir dari Shikaku. Lalu Madara mengatakan, sepertinya pertarungan ini lebih sulit dari yang kukira. Dan mulai menyalahkan Obito, karena tidak dibangkitkan sesuai dengan keinginannya. Obito di sini, tidak sepenuhnya mempercayai Madara. Dan akan melakukan rencana Mugen Tsukuyomi, dengan versinya sendiri. Mendengar hal itu, Madara tidak punya pilihan lain. Karena untuk bisa bangkit kembali dengan sempurna, Madara harus membutuhkan tubuh Obito. Sehingga dia pun membiarkan Obito untuk memimpin rencana ini. Kemudian Obito ingin memperlihatkan kepada Naruto, bahwa dunia ini sama seperti neraka. Dari serangan Obito tersebut, banyak aliansi shinobi yang gugur. Bahkan Neji sampai mengorbankan dirinya, untuk melindungi Hinata dan juga Naruto. Obito di sini berniat, untuk membuat Naruto menyerah. Dan memintanya untuk bergabung dengannya, untuk menciptakan dunia impian. Obito saat itu ingin memastikan, bahwa jalan yang ia pilih saat ini, adalah jalan yang benar. Karena dia melihat bahwa Naruto yang sekarang, sangat mirip dengan dirinya yang dulu. Ia ingin melihat apakah Naruto, akan memilih jalan yang sama seperti dirinya. Madara yang mendengar hal itu pun tersenyum, sepertinya Obito sudah menjadi diriku. Meski sudah menghasut Naruto, Hinata dengan cepat langsung menyadarkan Naruto. Setelah mendengar kata-kata Hinata tersebut, Naruto pun bangkit kembali. Dan mulai menjalankan rencana terakhir dari Shikaku, untuk menghentikan monster Jubi. Berkat hal itu, Naruto bisa memberikan Cakra Kyuubi kepada semua aliansi shinobi. Dengan adanya Cakra Kyuubi, aliansi shinobi dengan mudah menghentikan serangan Jubi. Lalu mereka semua pun mulai perlahan bangkit kembali, untuk menyerang Jubi. Sampai akhirnya, pasukan aliansi shinobi berhasil melepaskan Madara dan Obito, dari kendali Jubi. Madara dan Obito pun tidak punya pilihan lain, selain bertarung secara langsung melawan aliansi shinobi, yang dilapisi Cakra Kyuubi. Sedangkan Jubi bersiap mengisi cakranya, untuk serangan selanjutnya. Sementara di sisi lain, tim Taka dan Orochimaru, membangkitkan para Hokage terdahulu. Tak lama setelah itu, Madara pun tersenyum karena merasakan cakra Hashirama. Dan di waktu bersamaan, Jubi telah selesai mengisi cakranya. Lalu bersiap menggunakan Tenpenchi, yaitu kemampuan mendatangkan badai. Kakashi saat itu, ingin mencoba menghentikannya dengan Kamui miliknya. Akan tetapi, berhasil dihentikan oleh Obito, dan membawa Kakashi ke dalam dimensi. Sedangkan Madara, menggunakan Susanoo miliknya, untuk melindungi dirinya dari serangan Jubi. Setelah serangan tersebut dilepaskan, Naruto berhasil melindungi aliansi shinobi dengan Cakra Kurama. Karena Jubi sudah tidak dikendalikan lagi, dia menyerang kembali dengan Bijudama. Madara pun terpaksa untuk menjauh sementara dari serangannya Jubi. Melihat serangan Jubi yang menghilang seketika, akibat kedatangan para Hokage terdahulu, Madara pun langsung menemui Hashirama, untuk mengajaknya bertarung. Hashirama di sini langsung menolaknya, karena dia harus mengurus monster Jubi terlebih dahulu. Untuk memastikan agar Madara tidak ikut campur dalam menghentikan Jubi, Hashirama mengirimkan Bunshin untuk mencegah Madara. Tetapi Madara di sini mengatakan, bahwa dia sama sekali tidak berniat bertarung, sampai Hashirama yang asli tiba. Sementara di sisi lain, Obito berhasil melepaskan segel kutukan yang diberikan oleh Madara. Walaupun Obito sendiri hampir mati, untuk menghilangkan segel kutukan tersebut, Madara yang sudah bosan menunggu, mengalahkan Bunshin Hashirama dengan mudah. Melihat Obito yang sekarat, Madara memaksa Obito menggunakan Rinne Tensei, untuk menghidupkan dirinya kembali. Karena tidak adanya lagi segel kutukan Madara, Obito menolak hal itu, dan mulai menyegel monster Jubi, ke dalam dirinya sendiri. Hingga akhirnya, Obito menjadi Jinchuriki ekor 10 atau Jubi. Kekuatan dari Jinchuriki Jubi sangatlah luar biasa. Walaupun Jinchuriki Jubi milik Obito sendiri masih belum sempurna, tapi dia di sini, dengan mudah mengalahkan para Hokage terdahulu. Melihat hal itu, Hashirama ingin membantu para Hokage melawan Obito. Namun, langsung dihentikan oleh Madara. Karena dia sudah terlalu bosan menunggu, dan memaksa Hashirama bertarung dengannya. Pertarungan di antara mereka berdua sangatlah dahsyat. Pasukan aliansi shinobi yang melihat pertarungan itu pun mengatakan, jika kita berada di sana, mungkin kita akan menjadi pengganggu saja. Hashirama saat itu mengkhawatirkan yang lainnya.
Tetapi Madara mengatakan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Kita berdua adalah Edo Tensei, tetaplah fokus bertarung denganku. Di sisi lain, Obito menggunakan penghalang dan juga Bijudama untuk menyerang pasukan aliansi Shinobi. Namun, berkat Naruto dan Minato, mereka berhasil mengatasi serangan Obito tersebut dengan menggabungkan cakra Kurama, Yin dan Yang, sehingga membuat Minato bisa memindahkan aliansi Shinobi keluar penghalang. Melihat mereka semua yang selamat, Obito terpaksa mengubah Jubi ke pohon Shinju untuk mempercepat rencananya. Atas hal itu, banyak aliansi Shinobi yang gugur akibat pohon Shinju tersebut. Sementara Madara menjelaskan kepada Hashirama asal-usul Shinobi dan juga pohon Shinju. Hashirama pun terkejut, dari mana kau tahu semua hal itu? Madara pun menjawab, semua cerita itu tertulis di peninggalan batu Uchiha. Kemudian Madara mengatakan tujuan yang sebenarnya kepada Hashirama, bahwa dia akan menggunakan pohon Shinju sebagai sarana untuk menciptakan Geinjutsu terkuat. Namun, sebelum hal itu terjadi, aku akan menghentikan Obito, lalu bertukar posisi dengannya. Maka dari itu, Madara sangat membutuhkan cakra Senjutsu Hashirama. Setelah mengetahui hal itu, Hashirama langsung memberitahu informasi tersebut kepada aliansi Shinobi. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menebang pohon Shinju itu. Awalnya pasukan aliansi Shinobi terlihat putus asa dan ingin menyerah. Namun, perasaan hati Naruto mengalir ke pasukan aliansi Shinobi. Atas hal itu, membuat pasukan aliansi Shinobi kembali semangat lagi. Lalu bersiap menyerang pohon Shinju. Sedangkan Naruto dan Sasuke melawan Obito. Setelah melakukan pertarungan yang sengit, hingga akhirnya, Naruto dan yang lainnya berhasil mengalahkan Obito. Sementara di sisi lain, Hashirama berhasil menahan Madara dengan jurus miliknya. Mengetahui bahwa Obito telah dikalahkan, Madara sangat berterima kasih kepada Naruto. Kemudian Madara mengatakan, sudah saatnya bertukar posisi dengan Obito. Lalu Zetsu mengambil alih tubuh Obito, dan memaksanya menggunakan Rinne Tensei kepada Madara. Sehingga membuat Madara berhasil hidup kembali. Dengan hal ini, mata Rinnegan bekas Edo Tensei pun hancur. Karena mata aslinya Madara, berada di tempat lain. Mata kirinya berada dengan Obito. Sementara mata kanannya, disembunyikan oleh Obito. Untuk mengatasi kebutaannya, Madara menyerap cakra senjutsu milik Hashirama. Sehingga membuat Madara bisa merasakan cakra sensorik seseorang, tanpa melihatnya. Madara juga sempat mengajak Sasuke, untuk bergabung dengannya. Karena sama-sama berasal dari klan Uchiha. Namun, Sasuke menolak ajakan Madara tersebut. Madara di sini, tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Ia pun langsung turun tangan untuk menangkap 9 monster biju. Walaupun Madara sendiri seorang Uchiha yang legendaris. Apa jadinya seorang Uchiha tanpa memiliki mata, mencoba nge-solo monster biju sekaligus? Bisa dibilang tindakan Madara tersebut, sangatlah nekat. Dan alhasil, Madara pun kehilangan lengan kanannya. Di waktu bersamaan, Zetsu Putih berhasil menemukan mata Rinnegan yang disimpan oleh Obito. Lalu memberikan mata tersebut kepada Madara. Dengan hal ini, membuat Madara kembali lagi bisa memanggil patung Geidomazo. Karena syarat memanggil patung Geidomazo, harus memiliki mata Rinnegan. Lalu Madara menggunakan kekuatan mata Rinnegannya untuk menyerang semua monster biju. Membuat semua para biju di sini langsung terjatuh ke tanah. Dan di waktu itu juga, Madara langsung mengeluarkan rantai patung Geidomazo. Membuat para biju di sini langsung tidak berdaya. Sampai pada akhirnya, Madara berhasil menangkap semua monster biju. Meski begitu, Hachibi dan Kyuubi berupaya menyelamatkan Jinchurikinya. Hachibi memotong ujung tentakelnya, agar Killer Bee bisa tetap hidup. Sedangkan Kurama, memberitahu Gaara untuk memasukkan cakra Kurama milik Minato, ke dalam diri Naruto. Tak lama setelah menangkap para biju, Tobirama membuat serangan kejutan kepada Madara. Akan tetapi, Madara berhasil mengatasi serangan tersebut. Walaupun sudah bertahun-tahun, Madara masih memiliki dendam kepada Tobirama. Karena telah membunuh adik kesayangannya, yaitu Izuna. Sementara di sisi lain, Hashirama meminta Sasuke untuk menghentikan Madara. Karena menurut Hashirama sendiri, perawakannya Sasuke sangat mirip seperti Izuna. Mungkin saja kau bisa menghentikan Madara, tanpa melakukan pertarungan. Namun kenyataannya, Madara malah menusuk Sasuke di bagian organ vitalnya. Sehingga membuat Sasuke sekarat dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain pun juga bernasib sama, kondisi Naruto juga sekarat. Karena Kurama dipaksa keluar dari tubuhnya. Setelah tidak ada lagi yang mengganggunya, Madara memasukkan Jubi ke dalam dirinya sendiri. Dan alhasil, Madara pun menjadi Jinchuriki Jubi yang sempurna. Lalu Madara pergi ke tempat Obito, untuk mengambil mata Rinnegannya. Sepanjang perjalanannya, Madara memuntahkan peralatan ninja dari Rikudo Sennin. Di saat Madara telah sampai di tempatnya Obito. Namun sayangnya, Obito masih belum sepenuhnya dikendalikan oleh Zetsu Hitam. Obito yang sudah kena ceramah no jutsunya Naruto, merasa bimbang dengan jalan yang selama ini dia pilih. Madara pun mencoba berunding dengan Obito. Kau adalah aku, yaitu Uchiha Madara.
Madara adalah seseorang yang menolak dengan keras dunia ini. Dan ia memiliki impian untuk mewujudkan Mugen Tsukuyomi. Apakah kau sudah lupa, dunia ini sama seperti di neraka. Seharusnya kau menyerahkan hidupmu itu kepadaku, agar tujuan kita bisa tercapai. Kemarilah kepadaku, kau itu bukanlah Obito. Kau adalah diriku sendiri, yaitu Madara. Namun Obito saat itu, malah menyerang Madara. Dan mengatakan, aku yang sekarang adalah Obito, yang impiannya ingin menjadi Hokage. Dari serangannya tersebut, Obito berhasil mendapatkan beberapa bagian cakra biju dari Madara. Kemudian Obito dan Kakashi menggunakan Kamui secara bersamaan, untuk memindahkan dirinya dan juga Naruto, ke dalam dimensi. Dan di waktu bersamaan, Guru Gai datang ke tempatnya Madara. Lalu mereka memberitahu Gai, hanya Senjutsu dan Taijutsu saja, yang mempan untuk menyerang Madara. Dan Minato di sini mengatakan, bahwa dia tidak terlalu pandai dalam hal Senjutsu. Setelah mendengar hal itu, ia pun membuka gerbang ketujuh, lalu menyerang Madara, menggunakan Hirudora. Namun serangan tersebut, tidak terlalu berdampak kepada Madara. Gai yang mengetahui, bahwa dirinya saja yang dapat diandalkan di situasi ini. Dia pun memutuskan, sudah saatnya monster merah dari Konoha beraksi. Gai pun bersiap untuk membuka gerbang ke-8, yaitu Hachimon Tonko. Madara yang melihat sosok Gai tersebut, seperti darah yang terus menguap, dan menghasilkan aura yang berwarna merah. Mirip seperti daun musim gugur, yang jatuh akibat pohon yang sudah mati. Kemudian Gai menyerang Madara menggunakan Sekizo, membuat tanduk kiri Madara hancur. Sementara Guru Gai, tulang kakinya retak. Walaupun begitu, Madara terus berusaha menahan serangan dari Gai. Akan tetapi, aliansi Shinobi membantu Gai, sehingga membuatnya berhasil mendaratkan pukulan yang telak kepada Madara. Setelah menerima serangan tersebut, Madara pun tersenyum. Bisa bertarung dengan pengguna Hachimon Tonko, memang kesempatan yang sangat langka. Ia pun meminta Gai untuk menghiburnya lebih lama lagi. Mengetahui bahwa serangannya tidak memberikan luka fatal kepada Madara, Gai di sini memutuskan untuk menggunakan jurus terkuatnya. Setelah melihat jurus Gai tersebut, Madara pun mengakui kekuatan Gai. Sampai pada akhirnya, Gai berhasil menyerang Madara menggunakan jurus terkuatnya. Namun sayangnya, Madara memiliki regenerasi Jubi. Serangan Gai tersebut berhasil ia pulihkan. Walaupun di satu sisi, Madara juga hampir mati. Tak lama setelah itu, Naruto pun datang untuk menyelamatkan nyawa Guru Gai. Naruto yang telah menerima kekuatan dari Rikudo Sennin, dengan mudah menyerang Madara, dan berhasil memotong pohon Shinju. Di sini Madara merasakan, bahwa pohon Shinju mencoba berbicara kepadanya. Madara pun melakukan apa yang diminta oleh pohon Shinju. Hingga akhirnya, dengan menyerap pohon Shinju, Madara memperoleh kekuatan baru. Dengan demikian, tinggal satu langkah lagi agar Madara bisa mewujudkan rencananya. Dia harus membangkitkan Matarine Sharingan, dengan mengambil kembali Matarinegannya terlebih dahulu, dari Obito. Namun, Madara langsung dihentikan oleh Naruto dan Sasuke. Dan terjadilah pertarungan di antara Madara, melawan Naruto dan Sasuke. Melihat Sasuke memiliki mata Tomoe Rinnegan, Madara pun berkeinginan untuk mengambil matanya. Namun yang mengejutkannya, Sasuke langsung menggunakan kekuatan mata barunya, untuk berpindah tempat dengan pedangnya. Kemudian Sasuke memindahkan tubuh Madara, ke tempat serangan dari Naruto dan Sasuke. Akan tetapi, Madara berhasil menghindarinya, dengan bertukar bayangan dengan limbonya. Dan mulai pergi ke tempat Kakashi, untuk mencuri mata Sharingannya, agar Madara bisa memasuki dimensinya milik Obito. Di sisi lain, Obito saat itu meminta kepada Sakura untuk menghancurkan Matarinegannya. Namun, Sakura ragu melakukannya, karena sudah menganggap Obito sebagai bagian dari pasukan aliansi Shinobi. Sampai pada akhirnya, Madara berhasil memasuki dimensinya milik Obito, dan mulai menyerang mereka berdua. Obito pun langsung menyelamatkan Sakura dengan mengeluarkannya dari dimensi. Sebelum mengambil Matarinegan milik Obito, Madara mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa dia telah memanipulasi Obito sejak awal, dan membuat Rin menjadi Jinchuriki Sanbi, agar mati tepat di hadapan Obito. Ia juga mengucapkan selamat kepada Obito, karena telah berhasil menghancurkan segel kutukan terlarang di jantungnya. Setelah memberikan kata-kata terakhirnya, Madara pun langsung mengambil Matarinegannya milik Obito. Lalu Zetsuhita menggunakan tubuh Obito, untuk melakukan Kamui, sehingga membuat mereka berdua bisa keluar dari dimensi. Madara saat itu, tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dia ingin segera mewujudkan tujuannya. Madara pun langsung menggunakan jurus Chibaku Tensei, untuk menahan Naruto dan Sasuke. Sementara dirinya, pergi ke atas dan mendekati bulan. Dalam prosesnya, ia membangkitkan Matarine Sharingan, lalu bersiap mengaktifkan genjutsu terkuat, yaitu Mugen Tsukuyomi. Seluruh dunia pun terjebak di alam mimpi. Dan semua orang telah menyatu dengan pohon Shinju. Terkecuali tim 7, yang berhasil menghindari cahayanya, dengan berlindung di Susanoo-nya Sasuke.
Seiring berjalannya waktu, cahaya dari Mugen Tsukuyomi mulai menghilang. Lalu Madara menyatakan dirinya sebagai penyelamat dunia. Karena dengan ini, peperangan telah berakhir selamanya. Perdamaian dunia yang abadi pun bisa digapai. Di saat Madara mengumumkan kemenangannya, tiba-tiba saja, Zetsu Hitam langsung menusuk Madara dari belakang. Lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah memanfaatkan Madara untuk mencapai tujuannya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah membangkitkan ibunya, yaitu Otsutsuki Kaguya. しかしそれは絶に利用され、全くの無駄になってしまったようだがな。 Kemudian Zetsu Hitam mengambil alih tubuh Madara, dan menyerap semua cakra aliansi shinobi yang ada di pohon Shinju. Melihat hal itu, Naruto dan Sasuke mencoba menghentikan Madara. Akan tetapi, usahanya gagal dan malah tertangkap oleh Madara. Tak lama setelah itu, Zetsu Hitam langsung berpindah tubuh ke Madara. Karena terlalu banyak menampung cakra yang begitu besar, tubuh Madara pun menjadi membengkak. Hingga akhirnya, Madara di sini berubah menjadi Otsutsuki Kaguya. Seiring berjalannya waktu, dalam melakukan pertarungan, Naruto dan Sasuke akhirnya berhasil menyegel Kaguya, bersamaan dengan Zetsu Hitam. Para biju di sini, berhasil terbebas. Sementara ekor 10, memuntahkan Madara. Kemudian Rikudo Sennin dan para Kage terdahulu, mengeluarkan mereka semua dari dimensinya Kaguya. Termasuk Madara juga. Rikudo Sennin di sini, tidak bisa menyelamatkan nyawa Madara. Walaupun hanya sebentar, Madara tetaplah seorang Jinchuriki. Seorang Jinchuriki yang monster bijunya telah dikeluarkan dari tubuhnya, maka nyawanya tidak akan bisa tertolong. Kemudian Hashirama mendekati Madara. Madara pun menggunakan sisa waktunya untuk berbicara dengan Hashirama. Di sini Madara mengatakan kepada Hashirama, jalan yang kau pilih, mungkin adalah jalan yang benar. Impianku saat ini telah mati, sedangkan impianmu masih hidup. Bisa dikatakan, Madara ingin mewujudkan impiannya sendiri, tanpa campur tangan generasi selanjutnya. Karena selama ini Madara, sangat membenci orang yang berdiri di belakangnya. 後ろに立たれるのが嫌いだったからな。 Meski begitu, Hashirama mengatakan bahwa dia masih menganggap Madara sebagai saudara. Tak lama lagi kita akan mati. Kita berdua bisa minum bersama dengan tenang di alam sana, sebagai sahabat perang. Satu-satunya warisan baik Madara adalah memberikan nama dari desa negara api, yaitu Konohagakure. Monumen Batu Uchiha adalah sebuah batu peninggalan yang dibuat oleh Hagoromo Otsutsuki. Namun setelah kematiannya, beberapa isi pesan dari batu tersebut telah diubah oleh Zetsu Hitam. Seiring berjalannya waktu, monumen batu ini jatuh ke tangan kepemilikan klan Uchiha. Atau lebih tepatnya, klan yang berasal dari keturunan Indra Otsutsuki. Yang pada akhirnya, monumen batu ini terletak dan tersimpan di ruangan khusus, yaitu di ruangan bawah tanah kuil Naka. Tempat ini juga sering digunakan sebagai pertemuan rahasia bagi klan Uchiha. Monumen Batu Uchiha sendiri memiliki tulisan pesan dan arti yang hanya dapat dibaca oleh pengguna doujutsu tertentu. Pengguna mata Sharingan dan Mangekyo Sharingan hanya dapat membaca sebagian dari tulisan batu tersebut. Sedangkan pengguna mata Rinnegan dapat menguraikan kata-kata sepenuhnya dari isi pesan peninggalan monumen Batu Uchiha. Namun, ada beberapa orang yang berhasil menguraikan sebagian isi pesan tersebut dengan melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Seperti Orochimaru dan Kabuto, yang berhasil mengetahui rahasia tubuh Madara, dan juga Hashirama. Isi dari pesan Batu Uchiha yang pertama adalah, rahasia mengenai mata Mangekyo Sharingan. Seperti petunjuk cara mendapatkannya dan juga kemampuannya, yang dapat mengontrol monster biju. Isi pesan Batu Uchiha yang kedua, yaitu kisah tentang klan Otsutsuki. Seperti kisah Kaguya, pohon Shinju, dan monster Jubi. Untuk detail ceritanya, mungkin akan Mimin bahas di next video saja. Yang ketiga adalah, rahasia mengenai tubuh Madara Uchiha. Jika seseorang mencoba menggabungkan keturunan Asura dan Indra ke dalam tubuhnya, maka orang itu akan membangkitkan mata Rinnegan, yaitu kekuatan dari Rikudo Sennin. Di video sebelumnya, banyak yang bertanya, kenapa Obito tidak membangkitkan mata Rinnegan? Padahal Obito sendiri keturunan dari klan Uchiha, yang berasal dari keturunan Indra. Dan ia juga telah mendapatkan sel Hashirama, yaitu keturunan Asura. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Obito memang telah menerima cakra dari Asura berkat sel Hashirama. Akan tetapi, Obito di sini tidak menerima cakra Indra secara langsung. Obito hanya sebatas keturunan dari Indra saja, yang berasal dari klan Uchiha. Tidak semua klan Uchiha mendapatkan cakra dari Indra. Hanya beberapa orang terpilih saja yang mendapatkannya. Bahkan untuk mengetahui seseorang itu memiliki cakra Asura dan Indra, juga tidak ada. Terkecuali orang tersebut pernah bertemu dengan Hagoromo, seperti Naruto dan Sasuke. Bahwa mereka berdua memiliki cakra Asura dan Indra. Yang menandakan bahwa Naruto dan Sasuke, reinkarnasi dari Asura dan Indra.
Namun lain cerita, jika pada saat itu Madara benar-benar memahami semua isi pesan batu tersebut, dan memberikan sel miliknya juga ke Obito, yaitu Cakra Indra, maka dapat dipastikan, tinggal menunggu waktu saja bagi Obito membangkitkan Matahari Negan. Namun sayangnya, Madara saat itu hanya dapat menguraikan sebagian saja dari isi pesan batu tersebut. Karena Madara waktu itu, masih belum membangkitkan Matahari Negan, ketika membaca peninggalan monumen batu Uchiha. Yang keempat adalah, rahasia klan Uchiha. Seorang Uchiha yang telah mengenal rasa kasih sayang, maka ia juga menanggung resiko kebencian. Seperti yang kita ketahui, klan Uchiha terkenal sangat menghargai rasa kasih sayang. Madara wa ototo omoi no otoko datta. Kisama no ani ijou darou zo. Namun, ketika mereka telah kehilangan rasa kasih sayangnya, hal itu pun berubah menjadi rasa kebencian, yang pada akhirnya, memicunya membangkitkan mata Sharingan. Jadi bisa dibilang, mata yang menggambarkan perasaan dari orang tersebut. Semakin dalam kebenciannya, maka matanya pun juga akan semakin kuat. Isi pesan batu Uchiha yang kelima adalah, peringatan bahayanya Mugen Tsukuyomi. Sebuah teknik yang akan memaksa semua orang jatuh ke dalam dunia genjutsu, atau dunia mimpi yang tak terbatas. Teknik ini didasari, dengan menggunakan kekuatan monster Jubi. Tujuan dari menggunakan teknik ini, mengubah manusia menjadi pasukan Zetsu putih. Dan yang nantinya, akan digunakan untuk melawan klan Otsutsuki. Karena pada saat itu, Kaguya telah mengkhianati rekannya dalam menyelesaikan misi di bumi, orang itu bernama Isshiki. Zetsu Hitam yang mengetahui, jika ibunya akan menjadi incaran bagi klan Otsutsuki di masa depan. Dalam rangka membangkitkan ibunya kembali, beserta melanjutkan rencana ibunya yang gagal, dalam membentuk pasukan Zetsu Putih. Zetsu Hitam pun memanfaatkan pesan tersebut, lalu mengubah isi pesannya. Bahwa Mugen Tsukuyomi, adalah cara untuk menyelamatkan klan Uchiha, agar bisa mencapai kesejahteraan. Tujuan utama di balik peninggalan batu Hagoromo itu dibuat, sebagai sarana untuk mencegah keturunan Indra atau Asura, dalam membangkitkan Matahari Negan. Karena bagi siapa saja, yang berhasil mendapatkan Matahari Negan atau Mata Dewa, maka ditakdirkan akan membawa perubahan besar pada dunia. Itulah kisah lengkap perjalanan hidup Uchiha Madara. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.